Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, di mana pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, yang mana tidak semua orang di dunia ini dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban, sebagaimana Allah pertemukan kita dengan Ramadan pada pagi hari ini, yang senantiasa sebelumnya sudah kita panjatkan sejak bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban. Dan alhamdulillah pagi ini Allah istijabah doa kita dengan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tetap menjadi uswah terbaik bagi kita dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan di dunia sebagai bekal kelak kita menuju di akhirat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, mari kita sepakati terlebih dahulu bahwa tidak ada ibadah yang sifatnya lebih utama kecuali itu diwajibkan. Jadi kalau ada orang yang bilang bagaimana puasa Ramadan dengan sholat tahajud, ya tentu lebih utama puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan dengan haji? Sama, tarafnya sama, karena Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya sholat, puasa, zakat, haji, itu semua adalah fardu kifayah, fardu ain. Tidak ada ibadah yang lebih utama yang sifatnya ibadah mahdoh kecuali itu diwajibkan. Tidak ada. Jadi kalau sedekah itu hukumnya sunnah, seberapa besar yang kita keluarkan untuk sedekah, amal jariyah dan lain sebagainya, bahkan hingga ratusan juta, itu tidak mengalahkan 2 rakaat sholat subuh. Tidak bisa. Jadi kalau wakaf dan lain sebagainya yang sifatnya materi, itu tidak bisa mengalahkan 12 jam puasa Ramadan, tidak bisa. Mengapa? Ya karena Ramadan, sholat, zakat itu diwajibkan. Tidak ada ibadah yang sifatnya sunnah secara pahala, secara keutamaan dan lain sebagainya itu berada di atas kewajiban, tidak ada. Jadi kadang ada salah persepsi, sehari ini mungkin karena lain sebagainya, atau karena imannya sedang tipis, atau karena keislamannya berkurang dan lain sebagainya, ada orang yang mengatakan, alah seklah posompo aja, yang penting aku tak ngelakoni api. Nggak bisa. Itu termasuk pemahaman yang kurang tepat. Mengapa demikian? Yaitu tadi, tidak ada hal yang lebih utama kecuali itu diwajibkan kepada kita. Jadi walaupun ada orang yang sampai mensedekahkan hartanya
ratusan juta setiap hari selama bulan Ramadan, itu tidak mengalahkan kewajiban zakat yang cuma tidak sampai 4 kilogram beras, yang mungkin terbaik harganya beras itu tidak sampai 100.000, itu enggak sampai. Nah, oleh karena itu keutamaan yang terdapat dalam kewajiban itu diikutkan setelahnya. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah Ramadan atau sholat, maka di dalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang juga mengikut terhadap kewajiban tersebut. Misal, alhamdulillah kewajiban terpenuhi. Setelah itu melakukan hal yang sifatnya opsional atau sunnah, ya baca Quran sebisa dan semampunya, bersedekah sebisa dan semampunya. Seperti halnya kalau kebutuhan primer itu belum terpenuhi, ya maka jangan fokus dengan kebutuhan yang sifatnya sekunder. Belum punya kediaman tapi ngotot, punya kendaraan sampai nyicil, nah itu hal yang bengkok, kepemahaman yang salah. Belum punya tempat untuk berteduh, dia ngotot untuk punya kendaraan yang sifatnya bahkan yang harganya lebih mahal daripada kediamannya misalkan. Nah itu seperti halnya kewajiban. Selama kewajibannya itu belum terpenuhi secara maksimal, optimal, sesuai syarat dan ketentuan yang diberlakukan di dalam Islam, maka kesunahan apapun itu tidak bisa menutup terhadap kewajiban tersebut. Itu sudah pasti. Karena Ramadan itu kewajiban, syarat dan rukunnya insya Allah Bapak Ibu sudah paham semua. Maka ada poin penting yang perlu kita pahami terkait syarat dan rahasia puasa, agar kewajiban yang kita tunaikan kepada Allah sebagaimana haji, sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, agar optimal. Yang pertama, al-awwal waddul basar wa kaffihi anil ittisa fin nadri ila kulli ma yadhummu wa yukrah wa ila kulli ma yashtaghilul qalb wa yalha an dzikrillahi ta'ala. Pandangan. Nah, ini yang paling sulit. Di antara yang paling sulit itu menjaga pandangan mata kita agar tidak sampai terjerembab ke dalam hal-hal yang minimal itu dimakruhkan. Banyak, contohnya banyak hal-hal yang dimakruhkan itu, apalagi yang diharamkan. Orang yang melihat sesuatu yang tidak baik, apakah puasanya batal? Enggak, selama dia enggak sambil nyamil, enggak sambil minum. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik sambil makan, ya itu puasanya batal. Kalau cuma melihat sesuatu yang diharamkan yang tidak boleh dilihat, ya puasanya nggak batal, cuman ya dapat gitu doang. Nah, itu termasuk qaddul basar, satu syarat di mana keutamaan dari kewajiban puasa yang dibebankan oleh Allah benar-benar dioptimalkan. Yang kedua, hifdzul lisan anil hadyan wal kadhbi, menjaga ucapan dari berbohong, ngerasani, an-namimah, mengadu domba, atau wal fahsya, berkata buruk. Jadi nek jenengan tanglet yang poso misuh batal napa mboten? Batal nek misuhe karo ngombe. Tapi nek nggur misuh to ngalor ngidul senengane misuh dan lain sebagainya, tapi tiangi poso nggih mboten batal. Yang penting mboten karo rokokan misuhe, nek karo rokokan nggih batal. Tapi yang dijaga niku bukan semata batal napa mboten.
Tapi keutamaan dari Ramadan yang telah dilimpahkan, yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diinginkan oleh orang yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jadi kan biasanya di Indonesia itu, khususnya tanah Jawa nggih, wonten istilah megengan nggih. Nah, megengan, selamatan, kemudian sebelum memasuki Ramadan atau di akhir Ramadan itu ziarah kubur kan, ngoten. Datang sanak famili. Lah niku bengak tirose. Yang datang sarean niku bengak-bengok, kepingin melok-melok nurut Ramadan malih ngoten. Nah, tapi nggih boten saged. Karena sudah saatnya mereka itu. Kita juga cuma ninggal waktu kapan? Tunggu waktu kapan kita seperti mereka gitu. Nah, karena kesempatan ini tidak datang lagi di tahun depan, bisa jadi kita yang diziarahi. Nah, maka apa yang telah Allah anugerahkan berupa al-liqa, pertemuan kembali dengan Ramadan pada pagi hari ini, diawali dengan nawaitu shauma ghadin. Jenenge saum, poso, yo mosok yo bukan hanya perutnya yang dikosongkan. Jadi kan dalu kan mantun tarawih, niat ingsun poso ngelakoni fardu poso ing iki taun. Ketika sudah nawaitu, maka al jawarih, anggota luar itu juga harus saum. Bukan hanya perutnya, bukan hanya rasa dahaganya, bukan hanya laparnya. Waddul basar, penglihatannya, pandangannya. Hifdzul lisan, yang kedua, ucapannya dijaga. Atsalitsu kaffus sam'i anil israr ila kulli makruh. Yang ketiga, pendengaran kita juga dijaga dari hal-hal yang dimakruhkan. Ar-rabi', yang nomor 4, kaffu baqiyatil jawari anil atham. Seluruh anggota zahir kita, baik itu kaki, tangan, perut dan lain sebagainya, bahkan kemaluan, itu jangan sampai melakukan atau diajak untuk memfasilitasi dosa-dosa yang kita lakukan. Itu makna saum. Karena secara bahasa saum itu imsak. Imsak itu dalam bahasa Indonesia artinya menahan, ngeker, menahan. Allah, wae poso, kalau sami sik. Nah, ngoten lho. Wis, wayahe nang misalkan contoh niki namung contoh, sik lah, cok karaokean sik wae poso, misalkan niki namung contoh. Diempet sik karaoke ini, nah, misalkan. Diempet sik miswe, diempet sik oleh rasan-rasan dan lain sebagainya. Itu termasuk dari al-imsak. Sing kula kalih jenengan sedaya mantun tarawih ndek dalu dipun niati nawaitu shauma ghadin. Jadi sing poso niku mboten cuman kok wetenge, mboten kok cuman waktune, tapi awake dilatih untuk menahan. Dilatih untuk menahan. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shaumi illal ju' wal 'atsh. Kuwatah sangat banyak sekali orang yang berpuasa secara zahir laisa lahu min shaumi illal ju', tapi puasa yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wah, ini ki kalau dalam ilmu nahwu, kam itu artinya jamak dan mayoritas. Jadi dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, huruf kam itu diartikan sebanyak-banyaknya, artinya mayoritas. Kam min shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min shaumi illal ju' wal 'atsh. Puasanya nggak dapat apa-apa, cuman dapat lapar dan dahaga.
Jadi ini sudah hal yang diprediksi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu ya cobaan dalam masa Nabi itu seperti apa. Tapi saya rasa, menurut saya pribadi, di zaman ini di mana kita bisa tahu berbagai hal yang tidak diketahui pada zaman dulu begitu mudah, dan itu ada di genggaman kita berupa HP, maka untuk menjaga pandangan, menjaga tangan itu jauh lebih sulit. Jadi posone awake dhewe niku langkung rekoso timbang posone tiyang singin. Posone awake dhewe niku lebih berat daripada orang sebelum-sebelum kita. Karena hal yang godaan, maksiat dan lain sebagainya itu lebih mudah diakses di zaman ini. Kalau bayangnya zamannya anak putune awake dhewe sok umben 2000 berapa itu, luwih rekoso posone. Jadi itu adalah termasuk hal-hal yang harus kita jaga atau syarat batin yang harus kita miliki saat melakukan puasa di bulan Ramadan. Al-khamisu yang nomor 5, alla yastaghfiru minat ta'amil halal waqtal iftar. Punlah yang nomor 5 itu tidak atau jangan memperbanyak makan yang halal apalagi haram saat berbuka puasa. Nah, niki sing angel, sing termasuk angel nih. Kekataan mangan kan tubuh 12 jam berpuasa. Tidak makan, tidak minum, menahan. Last minute, maghrib kurang 30 menit, maghrib kurang sak jam. Sing rame bakul takjil. Pinggir dalan, sampai macet-macet gitu. Sampai ngantri-ngantri. Padahal cara kebutuhan tubuh manusia niku lho. Cara sego pecel 6.000 lho wis wareg wis. Sing ditumbas sampai 30.000. Kayak lebu kabeh piye jen. Iku umum niku terjadi niku. Sing tumbas es blewa, es campur, mulai teko gorengan A, gorengan Z, buah, salad, mlebu kabeh. Kayak wetengan pojok glangan jen. Itu fenomena, fakta nih. Nah, mila nek jenengan pados takjil mengke mawon sak mantune tarawih. Niku mboten kekataan. Tumbase mboten kekataan. Soalnya pun parek punan. Tapi nek tumbase jenengan sak jam sak derenge buka telas kathah jenengan. Telas kathah. Soalnya nafsu yang bicara itu. Ketoke enak, ketoke enak, ketoke enak. Mbasa kelebon banyu putih ilang kabeh enake. Itu nafsu. Pun tak yakin, pun mengalami sedanten kan. Kula nggih ngoten sering ngalami. Koyo-koyo dituku kabeh, koyo-koyo mlebu kabeh. Alah kena banyu putih sing ngadem ilang. Mangane rapate enak wis benten pun. Jadi sing kejak tumbas kathah niku nafsu, kecuali jenengan niati sedekah, penak beneran malahan. Alah tak tuku akeh. Ngelarisne dagangane wong. Lah niku ganjarane malah kata malah mboten napa-napa niku. Engko yo cara tuku akeh sisane tak terenang masjid gawe wong tarawih. Lah niku sae nek niku. Tumbas kathah sing terus mboten napa-napa nek niku. Tapi kebutuhan manusia itu cuma sedikit. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Nek dipeki tarawih menggeh ngoten lho. Allah gelegean malah boten syukur, mantun buka gelegean boten alhamdulillah, keluarkan ya Allah. Biasanya ngoten gelegean nih. Allah yastaksir minat ta'amil halal pun sak cekape mawon. Cara pisang kalih mantun ngoten tuyo pun lah. Karena kita berpuasa bukan pindah napa jam, bukan pindah jam makan. Kita berpuasa nggih dilatih, kecuali nggih niku tumbas kathah damel tiang kathah, duka damel tanggine, duka damel rencange, duka damel tiang taraweh ten masjid bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Nah, itu hal lain gitu loh. Itu hal lain.
As-sadisu, nah niki sing nomor 6 nih. Ayyakuna qalbahu ba'dal iftar matruban bainal khaufi war roja. Lah niki sing penting, nomor 6 niki sing penting. Sak mantune buka itu harus punya introspeksi. Setiap mantun kula kali jenengan sedaya niku buka itu harus muhasabah. Kira-kira sedina iki mang posoku diterima pegak. Lah ngoten. Kira-kira. Jadi mantun ngunjuk, mantun ngoten cara tiang jalur, cara kula rokokan riyen, mikir. Man sedina posoku karo Gusti Allah kira-kira diterima apa ora ya. Lah niku sing penting niku. Ya karena kalau nggak diterima umpama niku namung umpama. Ya kira koso namung entuk luwe karo mangan, ngempet sego pecel, ngempet kopi, ngempet rokok, ngempet gak ngumpuli bojone misalkan. Bakne posone gak diterima lek kowe eman-eman ngoten. Termasuk evaluasi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah 6 hal menika termasuk syaratul batinah. Kalau syarat rukun secara fikih secara biasa nggih kula kinten jenengan sedaya kita sedaya sampun sumerep. Ini juga berlaku untuk semua orang. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kam min shaimin kuwatah sangat tiyang sing saged poso tapi namun sedikit orang yang bisa benar-benar berpuasa. Benar-benar berpuasa itu artinya apa? Yaitu tadi bukan hanya menahan dahaga dan lapar selama 12 jam, bukan hanya menahan hawa nafsu untuk bergaul dengan pasangannya, bukan, tapi juga bagaimana menahan anggota yang lain untuk tidak melakukan kejelekan, apalagi melakukan hal yang dosa. Itu termasuk latihan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui puasanya. Salah satu makalah ulama mengatakan, tiang poso niku kan hal yang sedikit dilipat gandakan. Lah wong tilemi tiang poso niku ganjaran napa malih aktivitas kan ngoten. Barang sithik dilakoni, barang apik sithik dilakoni pas poso niku ganjarane ping ra kaping kan ngoten, ping ra kaping. Napa malih barang elek kan ngoten. Lah barang apik sithik ganjarane ping ra kaping, punjul dari 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nopo malih barang elek sithik dilakoni dosane ping ra kaping. Nah niku sing paling terakhir niku. Dados estu Ramadan itu sebagai evaluasi bentuk, bukan sebagai ujian, tapi evaluasi dan latihan dumateng untuk kita semua dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya untuk tradisi seperti biasanya, seperti berbuka, kemudian sahur, dan lain sebagainya, itu sudah hal yang lumrah dan wajar. Ini mosok diparingi kesempatan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu lagi dengan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mosok posone nggih pancet sami kalih kula wingi nggih ngoten-ngoten niku mawon. Minimal ada peningkatan. Oh sing kulino ngalor ngidul misah misoi dilongi sik kuwi misoi bar magrib umpama. Ini nek iso ya 24 jam diempet sik ngoten lho. Lah umpama nglakoni dosa ping 6 misalkan nggih dikurangi dosa. Nek gak iso belas nggih dikurangi ngoten lho. Diminimalisir sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk latihan bahwa Ramadan itu mengundang kita semua untuk melatih diri. Dimulai dari perut. Ya, karena perut itu bukan hanya sumber penyakit bagi manusia,
tapi juga sumber dosa. Kok bisa perut itu sumber dosa? Nek wong iki kakean kepingin, biasanya urusan kepingin itu urusan weteng biasanya sing dipingin ini. Nah, mula wetenge dilatih supados napa? Rasa kepingin saking nafsune niku dilongi. Kali nek tiyang wareg niku biasanya nggih kepingine kathah. Apa maneh wetenge wareg, wetenge kisen terus gak dilatih untuk lapar. Nah, biasanya hal-hal setelah itu enek ae sing dipingine. Angen-angene duwowo. Kepingine akeh angen-angene dawa. Ora eling kok dulure sing wis ninggal ngenteni. Ora kelingan kok sing omahe gedhe sok bakal ditinggali. Ora kelingan bahwa mungkin saiki sik napa niku sehat, ora kelingan sok ujug-ujug iso lara. Nah niku lho menungso kados ngoten. Nah, mila pertemuan kembali kita dengan Ramadan di tahun ini sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma sallimna fi Ramadan, ya Allah selamatkanlah kami di bulan Ramadan. Nah, ini pun memang disunahkan berdoa semacam itu di awal Ramadan sebagai muqaddimah, pembuka kita agar di Ramadan hari-hari di bulan Ramadan yang akan kita lalui benar-benar memiliki nilai manfaat dan barokah untuk kita semua. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, seperti makalah yang disampaikan di awal bahwa hal sekecil apapun kalau itu kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan, maka juga berhati-hatilah. Dosa sekecil apapun di bulan Ramadan, maka itu juga dilipat gandakan. Bunganya lebih banyak daripada KPR, daripada cicilan. Nah, itu bunganya lebih banyak di bulan Ramadan. Semoga awal Ramadan ini benar-benar menjadi pembuka untuk kebaikan kita selama bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.